Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan atau sering disebut JJLS merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan membuka keterisolasian wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Jalur ini dirancang membentang dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur, dengan total panjang lebih dari 1.300 km. Hingga saat ini, pembangunan JJLS terus berjalan secara bertahap, menyesuaikan kondisi geografis dan kesiapan lahan di masing-masing daerah. Di Provinsi Banten, sebagian ruas JJLS sudah terbangun dan berfungsi sebagai jalan nasional penghubung kawasan pesisir Lebak dan Pandeglang. Namun masih terdapat sejumlah segmen yang belum tersambung penuh akibat kendala pembebasan lahan dan penyesuaian trase. Meski demikian, peningkatan kualitas jalan di beberapa titik sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama dalam memperlancar akses ke kawasan wisata pantai selatan Banten. Sementara itu di Jawa Barat, pembangunan JJLS menunjukkan progres signifikan, khususnya pada ruas Cibenda sampai Cidaun dan Sindang Barang sampai Baligede di Kabupaten Cianjur. Beberapa segmen telah selesai dan dapat dilalui kendaraan, meskipun belum semuanya berstandar lebar jalan nasional. Adapun ruas yang belum dibangun umumnya berada di wilayah dengan kontur perbukitan curam dan rawan longsor, sehingga memerlukan desain teknis yang lebih kompleks. Di wilayah Jawa Tengah, JJLS menjadi tulang punggung konektivitas selatan yang menghubungkan Cilacap, Kebumen, Purworejo, hingga Wonogiri. Jumlah ruas telah rampung dan dioperasionalkan, seperti jalur di Kabupaten Kebumen dan sebagian Purworejo. Namun masih ada ruas yang dalam tahap konstruksi dan peningkatan kualitas, termasuk pembangunan jembatan dan penguatan lereng untuk mengantisipasi bencana alam. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah dengan progres JJLS yang relatif pesat. Ruas JJLS di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul sebagian besar sudah terbangun dan terintegrasi dengan jalur jalan lintas selatan DIY. Keberadaan jalan ini semakin strategis setelah beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta, karena menjadi akses alternatif distribusi logistik dan pariwisata menuju kawasan pantai selatan. Di Jawa Timur, pembangunan JJLS juga terus dikebut, khususnya di wilayah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, hingga Malang Selatan. Beberapa ruas telah selesai dan dimanfaatkan masyarakat, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap konstruksi dan perencanaan lanjutan. Wilayah Malang Selatan menjadi salah satu fokus utama karena potensi wisata pantainya yang besar, namun sebelumnya sulit dijangkau. Meski progres pembangunan terus berjalan, JJLS masih menghadapi sejumlah kendala serius. Pembebasan lahan menjadi tantangan utama, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan tanah milik adat. Selain itu, kondisi geografis berupa pegunungan, tebing curam, serta kawasan rawan longsor dan abrasi pantai membuat biaya konstruksi menjadi lebih tinggi dan waktu pengerjaan lebih lama. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran yang membuat pembangunan harus dilakukan secara bertahap setiap tahun anggaran. Tidak semua ruas bisa dikerjakan sekaligus, sehingga masih terdapat celah jalur yang terputus atau belum memenuhi standar jalan nasional. Faktor cuaca ekstrim, terutama hujan berkepanjangan, juga kerap menghambat proses konstruksi di lapangan. Di balik berbagai tantangan tersebut, kehadiran jalan jalur lintas selatan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Akses transportasi menjadi lebih cepat dan efisien, memangkas waktu tempuh antar wilayah yang sebelumnya harus memutar jauh ke jalur utara. Hal ini berdampak langsung pada penurunan biaya logistik dan peningkatan mobilitas barang. Selain itu, JJLS membuka peluang ekonomi baru bagi kawasan pesisir selatan. Sektor pariwisata tumbuh pesat seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai selatan. Usaha mikro, kecil, dan menengah
seperti kuliner, penginapan, dan jasa transportasi lokal turut merasakan manfaat dari meningkatnya arus kunjungan. Secara keseluruhan, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pemerataan pembangunan di Pulau Jawa. Meski belum sepenuhnya rampung dan masih menghadapi berbagai kendala, progres yang ada menunjukkan komitmen pemerintah dalam membuka akses wilayah selatan. Ke depan, penyelesaian JCLS secara menyeluruh diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan Jawa. Dan berikut ini data panjang Jalan Jalur Lintas Selatan per provinsi di tahun 2026 ini. Yang pertama, Provinsi Banten. Total rencana JCLS kurang lebih 170 km. Sudah terbangun 90 km. Dalam konstruksi dan peningkatan 40 km. Belum dibangun atau belum tersambung 40 km. Ruas penting, Lebak, Pandeglang, sampai pesisir selatan. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat. Total rencana JCLS kurang lebih 420 km. Sudah terbangun dan fungsional 260 km. Dalam tahap konstruksi 80 km, belum dibangun atau terasa sulit 80 km. Wilayah krusial Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Pangandaran. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah. Total rencana JCLS kurang lebih 215 km. Sudah beroperasi 150 km. Tahap peningkatan dan konstruksi 45 km. Belum tersambung penuh 20 km. Ruas utama Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri. Yang keempat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Total JCLS kurang lebih 113 km. Sudah tersambung 95 km. Tahap penyempurnaan dan pelebaran 18 km. JLS DIY termasuk paling progresif, terintegrasi Bandara YIA dan kawasan wisata pantai selatan. Yang kelima, Provinsi Jawa Timur. Total rencana JCLS kurang lebih 620 km. Sudah berfungsi 350 km. Dalam tahap konstruksi 140 km. Belum dibangun 130 km. Wilayah fokus Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang Selatan, dan Jember. Dengan total keseluruhan JCLS Pulau Jawa, panjang rencana 1.538 km. Sudah terbangun 945 km. Konstruksi aktif 323 km. Dan belum dibangun 270 km. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.